Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismul Hobir dengan NIM 20208239 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sadana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, dan Kualitas Layanan terhadap kepuasan konsumen pada penggunaan spare part merek BRT yang studi kasusnya di bengkel Standar Workshop and Garage. Sebelum memulai presentasinya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing pertama, yaitu Ibu Dr. Ampar Dukitani, CMM, dan dosen pembimbing kedua, yaitu Ibu Lucia Tria Hatmanti Hutami, SEMM, dan terima kasih juga kepada dosen penguji yang sudah meluangkan waktunya. Next. Baik, kita akan lanjut ke slide pertama, yaitu latar belakang. Dunia otomotif pada saat ini sudah berkembang pesat, di mana kebutuhan pengguna atau konsumen akan kendaraan sudah tidak menjadi alat transportasi saja, melainkan menjadi gaya hidup pengendaranya. Hal tersebut didukung dengan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa selama periode 2012 sampai dengan 2022, jumlah sepeda motor di dalam negeri sudah bertambah sekitar 48,9 juta unit, atau tumbuh sebesar 64%. Selain itu, kebutuhan para konsumen akan spare part pun mengalami kenaikan, menyebabkan para pengendara mencari suku cadang dengan kualitas terbaik dan harga yang ekonomis. Dan para pengendara sekarang juga memilih toko spare part aftermarket yang menawarkan harga di bawah yang ditawarkan oleh bengkel resmi dengan kualitas yang tidak beda jauh. Next. Berikut merupakan rumusan masalah dari penelitian saya. Next. Sebelum ke penelitian terdahulu, saya menemukan research gap dalam penelitian Hartanto dan Andre ini 2019 yang menyatakan bahwa kualitas produk ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Next, berikut merupakan penelitian terdahulu yang dari penelitian saya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Laili dan Changi 2021 menunjukkan bahwa adanya pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, menurut Patoni 2021, dalam penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, dalam penelitian Christian tahun 2020 menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, Prayitno dan Sutanto 2018 dalam penelitiannya membuktikan bahwa adanya pengaruh kualitas produk, citra merek, dan kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Berikut merupakan kerangka pikir yang menggambarkan dari hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama, hipotesis kedua, hipotesis ketiga, dan hipotesis keempat. Next. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode kuantitatif yang merupakan metode yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah, di mana data yang diperoleh merupakan nilai atau pernyataan yang dianalisis dengan analisis statistik SPSS. Berikut merupakan populasi. Populasi merujuk pada wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Di sini, peneliti menggunakan populasi seluruh konsumen dari bengkel standar workshop and garage. Selanjutnya adalah sampel. Dalam penelitian ini menggunakan ukuran sampel 8 dari rumus Haier sehingga jumlah indikator sebanyak 16 buah dikali 8 yang dihasilkan 128, namun dibulatkan menjadi 130 untuk memenuhi atau melampaui batas minimal responden. Teknik pengembangan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purpose sampling, yaitu teknik pengumpulan sampel yang mempertimbangkan kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti. Nah, di sini kriteria tertentu tersebut yaitu konsumen yang pernah melakukan pembelian di bengkel standar workshop and garage. Next. Nah, berikut merupakan hasil dan pembahasan. Nah, dari tabel normalitas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari Kolmogorov-Smirnov atau nilai sigma sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Selanjutnya berdasarkan tabel uji multikolonialitas terdapat nilai toleransi dari X1 sebesar 0,477, X2 sebesar 0,560, dan X3 sebesar 0,483. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolonialitas pada variabel independen karena nilai toleransi lebih dari 0,1. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Dari tabel di, di- dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel tidak memiliki gejala heteroskedastisitas karena semua nilai signifikannya masing-masing variabel sudah lebih besar dari 0,05. Next. Nah, berikut merupakan uji F atau uji simultan. Dari tabel di samping dapat disimpulkan bahwa nilai sig untuk pengaruh simultan X1, X2, dan X3 terhadap Y sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dan nilai F hitungnya 31,149 lebih besar dari F tabel yaitu 2,280 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima. Hal ini berarti kualitas produk, citra merek, dan kualitas layanan
bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Next, misalnya uji T ada uji parsial. Berdasarkan hasil uji T pada tabel tersebut, signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,5 dan nilai T hitung 1,994 lebih besar dari tabel 1,1929. Nilai tersebut membuktikan bahwa H1 atau hipotesis 1 diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya, hipotesis kedua. Dari hasil uji tabel di samping, hasil signifikansinya menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,250 lebih besar dari tabel 1,1929. Nilai tersebut membuktikan bahwa H2 diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh citra merik pada kepuasan konsumen. Selanjutnya yang terakhir, hipotesis ketiga, dari hasil uji tabel di samping signifikan menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T itu sebesar 2,708 lebih besar dari tabel 1,1979. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Next. Nah, berikut merupakan kesimpulan yang menyatakan adanya pengaruh parsial dan simultan dari seluruh variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Next. Nah, sekian dari saya, Ismul Habir. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.